Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa mukjizat Nabi Musa alaihi wasallam yang menakjubkan dari Taurat hingga tongkat membelah laut. Yang pertama adalah kitab Taurat. Mukjizat Nabi Musa alaihi wasallam paling utama yakni kitab suci Taurat yang diturunkan kepada kaumnya Bani Israel sebagai pedoman. Kemudian kami telah memberikan Alkitab Taurat kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan dan untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka. Quran Surat Al-An'am ayat 154. Yang kedua adalah membelah Laut Merah. Mukjizat Nabi Musa alaihi wasallam berikutnya adalah membelah Laut Merah dengan tongkatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa itu terjadi di kala Nabi Musa alaihi wasallam dan para pengikutnya yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya hingga Musa terjepit di tepi laut. Kemudian Nabi Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkatnya ke lautan sehingga terbelah dan dijadikan sebagai jalan untuk lari dari kerajaan Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam." Maka Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka. Lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan mereka dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Quran Surat Al-Toha ayat 77-79. Yang ketiga adalah tongkat menjadi ular. Mukjizat Nabi Musa alaihi wasallam yakni memiliki tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar. Mukjizat ini dikeluarkan Nabi Musa alaihi wasallam kala menghadapi para tukang sihir Raja Fir'aun. Dan dilemparkanlah tongkatmu, maka tatkala tongkat itu menjadi ular, Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit. Larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. "Hai Musa, janganlah kamu takut." Quran Surat An-Naml ayat 10. Yang keempat adalah tangan memancarkan sinar. Mukjizat Nabi Musa alaihi wasallam berikutnya adalah tangan yang memancarkan cahaya atau sinar. Kala menghadapi para penyihir dan Raja Fir'aun, Nabi Musa memasukkan tangannya ke dalam ketiaknya. Maka setelah dikeluarkan, tangannya memancarkan sinar yang putih bukan karena penyakit. Fir'aun berkata kepada Musa, "Ini adalah sihir yang kamu buat untuk menyihir kami dan menguasai orang-orang agar mereka mengikutimu. Lalu engkau melawan kami bersama mereka. Hal itu tidak akan terjadi. Sesungguhnya kami pun mempunyai ahli sihir yang pandai bersihir seperti kamu. Maka janganlah kamu merasa benar diri dengan apa yang kamu miliki." Quran Surat Toha ayat 57-59. Dalam ayat lain disebutkan, "Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat," sebagai mukjizat yang lain. "Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar." Quran Surat Toha ayat 22-23. Mukjizat yang kelima adalah mengeluarkan air dari batu. "Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah darinya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan." Mukjizat yang keenam adalah selamat dari peti. Musa dilahirkan di masa Fir'aun dan bala tentaranya membunuh semua bayi laki-laki yang lahir pada tahun itu. Maka
ibu Musa membuat sebuah peti untuk Musa yang masih disusukannya. Lalu diletakkan Musa di dalam peti itu dan menghanyutkannya ke sungai Nil. Lalu atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musa kecil selamat dan diasuh istri Fir'aun. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Surat Al-Qasas ayat 8. Yakni sebagai suatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam saat yang sama mereka membunuh bayi-bayi kaum Bani Israel karena mereka takut akan kelahiran Musa. Maka Allah memutuskan hal yang lain, karena dialah yang memiliki kekuasaan yang maha besar dan takdir yang sempurna, bahwa tidaklah Musa dipelihara kecuali di dalam asuhan Fir'aun, dan makan serta minum dari makanan dan minuman. Setelah Allah menanamkan rasa kasih sayang kepada Musa di dalam hati Fir'aun dan istrinya. Mukjizat yang ketujuh adalah menghukum Fir'aun dengan angin topan, banjir, dan wabah belalang. Mukjizat Nabi Musa lainnya yakni mendatangkan angin topan dan hujan lebat sebagai hukuman atas keingkaran Fir'aun dan penduduknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Dan ketika mereka ditimpa azab." Quran Surat Al-A'raf ayat 133. Yang kedelapan adalah menjadikan harta benda Fir'aun dan semua makanan menjadi batu. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman sehingga mereka melihat siksaan yang pedih." Quran Surat Yunus ayat 88. Lalu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihi wasallam ini merupakan ungkapan kemarahan demi membela Allah dan agamanya terhadap Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Karena menurut pandangannya, mereka telah jelas tidak ada manfaat dan tiada kebaikan barang sedikit pun dalam diri mereka. Yang kesembilan ada menenggelamkan karun dan harta bendanya ke bumi. Selain menghadapi Raja Fir'aun yang kejam dan ingkar, Nabi Musa juga menghadapi pemuka Mesir saat itu yang kaya raya, yakni Karun. Disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa Karun masih bersaudara dengan Nabi Musa dan hafal isi Taurat. Namun, ia mengingkari isi dan kenabian Nabi Musa. Maka kami benamkanlah Karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya sesuatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Fir'aun untuk menyerukan agar menyembah Allah dan kembali kepadanya. Saat itu Fir'aun berada dalam puncak kejayaannya dengan segala kebesaran dan pengaruh yang dimilikinya. Nabi Musa alaihi wasallam datang kepadanya dengan membawa risalah dari Allah dan tiada yang membantunya kecuali hanya saudara kandungnya, yaitu Nabi Harun alaihi wasallam. Tetapi Fir'aun membangkang, angkuh, sangat egois, emosi dan kecongkaannya makin menjadi-jadi. Bahkan dia mengaku-ngaku hal yang tidak pantas bagi dirinya. Berani berbuat kurang ajar terhadap Allah, serta menghina dan menganiaya golongan orang-orang yang beriman dan dari kalangan kaum Bani Israel. Mukjizat-mukjizat ditegakkan di tangan Nabi Musa, dan Allah menampakkannya melalui Nabi Musa secara berangsur-angsur dan berturut-turut, sehingga membuat akal kebingungan dan hati merasa kagum dengannya. Di hadapan mukjizat-mukjizat itu tiada suatu daya upaya untuk dapat menghadapinya. Hal seperti itu tidak lain kecuali datang dari orang yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali mukjizat itu muncul,
disusul dengan mukjizat lain yang lebih mengagumkan. Berikut adalah 9 mukjizat Nabi Musa alaihi wasallam yang menakjubkan dari Taurat hingga tongkat membelah laut. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian suka dengan video ini dan berkomentar di bawah jika ingin dibawakan cerita apa selanjutnya. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.